Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu adalah integral garis. Sebelumnya kita akan mempelajari integral garis. Sebelum kita pelajari integral garis, beberapa aplikasi dalam integral garis. Salah satu antaranya adalah saat kita mempelajari misalkan arah angin atau kecepatan angin. Dengan integral garis ini maka kita bisa memiliki bentuk medan vektor, dan kemudian kita juga bisa melakukan integral tersebut menghitung kekuatan angin. Ya, potensi seperti puting beliung, potensi apapun itu bisa kita gunakan dengan menggunakan model integral. Atau pada contoh yang kedua, itu adalah arah dari aliran air ataupun samudra ya. Sehingga ini biasanya bisa kita gunakan untuk memprediksi seperti gelombang air laut dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan integral garis juga kita bisa membuat atau mendesain sayap pesawat. Kenapa? Karena dengan sayap pesawat ini dia harus lakukan modeling atau simulasi ketika berbenturan dengan udara di atas. Nah, inilah yang kemudian digunakan sehingga kemudian kita bisa mendesain pesawat, sayap pesawat dan seterusnya. Setelah kita mempelajari tadi beberapa model dari bentuk ya, bentuk dari arah tersebut. Arah tersebut direpresentasikan dengan model yang kita sebut sebagai medan vektor. Medan vektor, maka kita bentuk representasinya menjadi F besar sama dengan Px, Y ditambah Qx, YJ. Ya, F besar ini adalah medan vektor, dan komponen X ini adalah fungsi terhadap XY ya, di komponen X, dan kemudian komponen XY ini komponen Y-nya. Sehingga kemudian untuk menyingkatnya kita bisa gunakan dengan metode seperti itu, F sama dengan PI. Lalu bagaimana kita menggambarkan sebuah medan vektor? Medan vektor bisa kita gambarkan dengan, misalkan saja sebagai contoh, medan vektornya itu dengan persamaan min YI ditambah X. Sehingga gambarnya seperti apa medan vektornya? Sebagai contoh kita mulai pada titik 1,0. Di titik 1,0 maka kita bisa lihat di sini di titik 1,0 berarti nilai X-nya adalah 1 dan Y-nya sama dengan 0. Maka arah medan vektornya berarti kalau kita masukkan Y-nya 0 dan X-nya 1 berarti 0I ditambah 1. Maka di titik 1,0 maka dia berarah atas, yaitu 0I ya. 0I berarti tidak ada yang ke kanan ataupun ke kiri, dan kemudian 1J. 1J berarti ke atas sepanjang 1. Kemudian sebagai contoh yang lain misalkan min 1,0. Maka kita dapatkan min 1,0 itu kita masukkan, yaitu misalkan di sini X-nya adalah min 1 dan Y-nya 0. Maka 0I ditambah min 1J. Maka min 1,0 ke arah bawah. Di titik min 1,0 dia ke arah bawah. Kemudian contoh yang lainnya misalkan 2,2, sehingga kita dapatkan min 2I ditambah 2J. Maka di titik 2,2 dia berarah ke kiri karena min 2, ke kiri sepanjang 2 dan ke atas sepanjang 2. Maka gambar vektornya seperti min 2, dan sama seperti ketika di titik 3,0. Maka bentuknya 0I plus 3J. Maka di sini berarah ke atas. Oke. Dan yang terakhir misalkan di titik 0,3. 0,3 maka kita dapatkan min 3I plus 0J. Maka ke kiri sepanjang 3 dan ke atas 0, sehingga hanya ke kiri saja. Kita bisa lihat di sini dia membentuk gambar seperti lingkaran yang semakin membesar arahnya. Jadi kita bayangkan seperti sebuah angin yang memutar semakin besar. Nah, inilah yang kemudian perpendikular, berbentuk perpendikular ya antara X sama dengan XI dan YJ,
sehingga dot produknya nilainya 0. Sehingga kemudian kita bisa lihat teman-teman sekalian di sini ya, jadi antara vektornya dengan x-nya itu dia akan membentuk perpendikular atau tegak lurus. Dan magnitudenya ataupun besarnya saya kira menggunakan kata magnitud ya, baik untuk gempa bumi ataupun apapun itu ya. Nah, magnitud itu apa? Magnitud itu adalah nilai ataupun kita sebut nom ya dari medan vektornya. Jadi magnitud itu adalah nom dari medan vektornya. Absolut fx, y yaitu adalah akar dari min y dikuadratkan tambah x kuadrat. Maka kita dapatkan x kuadrat tambah y kuadrat. Sama dengan nilainya adalah mutlak x. Ya, kita akan bisa hitung berapa nilai magnitud dari medan vektor yang dihasilkan. Lalu kemudian sebagai contoh yang lain kita bentuk dalam 3 dimensi. Misalkan persamaan medan vektornya adalah fx, y, z sama dengan zk. Ya, bisa kita lihat di sini untuk nilai x dan y berapapun ketika z-nya 0 maka dia tidak membentuk medan vektor. Tapi untuk x, y berapapun dan z-nya sama 1 maka dia sepanjang 1. Kita lihat di sini. X, y-nya berapapun. Ketika di z-nya sama dengan, dan ketika z-nya sama dengan 2, di x dan y berapapun, maka membentuk z-nya sama dengan di sini. Sepanjang 2. Dan sebaliknya, ketika min 1, maka dia ke bawah, min 1 nih ya. Ketika z-nya min 1, dan ketika z-nya min 2, maka dia sepanjang. Ini adalah contoh dibentuk 3 dimensi. Untuk contoh ini masih tergolong mudah untuk kita gambarkan secara manual. Tapi bagaimana bentuk yang seperti ini? Itu misalkan y ditambah zj ditambah xk. Maka gambar medan vektornya kira-kira seperti ini. Nah, ini sesuatu yang sulit untuk kita gambarkan secara manual, kita hanya bisa menggunakan komputer algebra. Ataupun kita hanya bisa menggunakan simulasi komputer untuk memperlihatkan arah angin dalam ruang 3 dimensi. Ataupun bentuk yang seperti ini. Kita akan bertemu pada video berikutnya, kita akan membahas bagaimana bentuk mencari integral garis pada part 1, yaitu dengan bentuk sebagai ds-nya atau kurvanya tadi. Sampai jumpa pada video berikutnya.